Hai, selamat siang. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Rani Runapisa. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman kubis. Nah, tanaman kubis ini merupakan nama Latin Brassica oleracea. Nah, untuk budidayanya, yuk kita simak. Yang pertama, kita persiapkan dulu persemaian. Karena tanaman kubis ini membutuhkan persemaian, kita persiapkan dulu persemaiannya itu dengan menggunakan tanah dan bahan organik atau pupuk kandang 1:1. Nah, selanjutnya kita persiapan lahan. Nah, itu olah dulu tanahnya dicangkul, kemudian kita buat bedengannya itu 60 kali 50 ataupun 60 kali 40 ataupun 60 kali 70. 70 kali 50, maaf. Nah, selanjutnya sudah disiapkan persiapan lahannya, kemudian kita lakukan pemupukan susulan, pemupukan dasar. Nah, pemupukan dasar itu menggunakan pupuk kandang. Nah, kita masukkan ke dalam itu yang tadi lubang tanamnya itu kira-kira 1 kilogram, atau ya kurang lebih seperti itu, atau segenggam tangan penuh kita itu minimal 1 kilogram ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita gunakan nanti kita lihat lagi ke persemaian. Nah, setelah di persemaian, setelah 3 hari itu si bijinya itu akan tumbuh si bakal tanamannya. Kemudian kita buka si persemaiannya, itu kita lakukan penyiraman setiap hari dan menggunakan naungan ya. Jangan lupa untuk tanaman kubis ini menggunakan naungan agar tidak terkena sinar matahari langsung ataupun hujan secara langsung. Nah, untuk tanamannya itu ditunggu sampai siap bibit tanamnya itu 3-4 minggu atau sekitar 1 bulan. Nah, baru kita bisa pindah tanam ke lapangan. Nah, sebelum pindah tanam ke lapangan selama 3-4 minggu itu kita lakukan pembumbunan atau nanam di kokeran, sehingga kita menyiapkan si akarnya itu agar siap untuk ditanam di lapangan. Nah, setelah itu kita tanam. Nah, setelah ditanam, lakukan penyulaman selama 1-15 hari. Nah, kalau udah lebih dari 15 hari itu jangan dilakukan penyulaman, karena akan menyebabkan tanamannya itu berbeda jauh nanti dan susah dalam proses pemeliharaannya. Nah, selanjutnya setelah kita tanam, kita pemeliharaannya itu yang pertama penyiraman. Nah, lakukan penyiraman setiap hari dan atau jangan sampai kering si permukaan tanahnya. Yang kedua, pemupukan. Nah, ini pemupukan ini menggunakan NPK. Biasanya saya itu menggunakan NPK Mutiara. Kemudian setelah pemupukan ada juga penyiangan atau pembuangan gulma di sekitar perakaran tanaman. Ada juga pendangiran. Pendangiran itu penaikan tanah ke dalam ke bakal akarnya, karena itu biar si akarnya atau si batangnya itu kuat. Nah, selanjutnya setelah itu kita lakukan pengendalian hama penyakit. Nah, biasanya yang menyerang tanaman kubis itu ulat gerayak, kemudian ulat krop, kemudian hamanya itu banyak sekali ya, kupu-kupu. Kemudian kalau penyakit itu biasanya akar gada atau pembengkakan akar. Nah, itu disebabkan karena adanya bakteri yang masuk. Nah, kita sebaiknya kalau ada pembengkakan akar itu ciri-cirinya itu tanaman itu akan layu, kemudian sudah kita berikan minum atau berikan air itu tetap layu, ya kita cabut saja dan musnahkan, karena itu akan menyebabkan merembet, karena itu merupakan bakteri atau kalau nggak salah bakteri ya. Kalau virus itu sangat cepat sekali penyerangannya. Kalau bakteri itu kalau ada inang baru bisa dia berkembang biak. Nah, selanjutnya kita udah pemeliharaan. Nah, kita tunggu hasil panennya. Nah, ini hasil panennya itu antara 70
hari setelah tanam. Atau ciri-cirinya itu si cropnya itu atau si buahnya itu udah berkembang dengan sempurna, kemudian sudah keras dan warnanya itu si daunnya itu sudah tua, hijau tua ya, ataupun sudah agak keputih-putihan seperti itu. Nah, untuk saat ini penjualan kubis itu alhamdulillah cukup menguntungkan bagi petani. Karena ini musim-musiman ya. Kalau musim hujan seperti sekarang ini, tanaman kubis itu di kita atau di Jawa Barat itu sangat menguntungkan karena di Jawa itu susah nanamnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.